Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam silaturahim semua saudaraku dimanapun jenengan berada. Ini adalah video lanjutan yang part 2 dari video yang kemarin. Kemarin kita sampai pada tentang pembahasan yaitu janganlah kamu menjual agama dengan harga murah. Nah, kalimat ini perlu kita pahami dengan saksama. Kalau dianggap orang yang mengajarkan agama, mengajarkan ilmu atau membagi ilmu, ajaran-ajaran agama yang dia ketahui kemudian dibagikan atau diajarkan secara gratis dan cuma-cuma, bukan seperti itu yang dianggap menjual agama dengan harga murah. Meskipun mereka tidak mendapatkan bayaran, tidak mendapatkan imbalan apapun dari orang-orang yang diajarnya atau yang dibaginya, yang di-sharing ilmu darinya, mungkin dalam pandangan orang itu dianggap murah. Kenapa? Karena tidak dapat apa-apa. Itu berarti kan murah, karena nggak bayar apa-apa, gratis gitu ya. Tapi murah seperti itu adalah murah dalam pandangan manusia. Kalau orang tersebut tujuannya adalah untuk mencari keridhaan Allah semata, untuk menyebarkan ilmu Allah demi mencapai ridha Allah, untuk menegakkan agama Allah, menegakkan kalimat Allah, untuk menolong agama Allah dan mencari keridhaan Allah, maka ini adalah yang benar menurut saya ya. Kalau menurut jenengan, kalau pendapat saya ini salah, silahkan disalahkan, silahkan dikritik dan tunjukkan yang benar seperti apa di kolom komentar J. Saya terbuka untuk menerima saran dan kritik selama itu diberikan dengan cara yang baik. Nah, lalu orang yang menjual agamanya dengan harga murah itu yang bagaimana? Sebentar. Orang yang menjual agamanya dengan harga murah adalah intinya adalah yang menukar imannya, menukar agamanya atau menjual dirinya demi kenikmatan dunia, demi kesenangan dunia, untuk dunia intinya. Jadi tujuannya bukan Allah, tapi tujuannya untuk dunia. Dan apabila seseorang itu misalnya dia ahli dalam bidang pengetahuan apapun, ilmu pengetahuan sosial ataupun ilmu agama, kemudian dia didatangi seseorang atau sekelompok orang atau suatu kaum yang meminta dia untuk mencarikan dalil atau hukum-hukum dari agama, dari aturan-aturan agama, untuk mendukung atau untuk membenarkan kesalahan seseorang, suatu kaum atau segolongan orang, agar tindakannya yang salah itu terlihat benar di mata orang lain ataupun masyarakat, sementara hal yang dia lakukan sebenarnya adalah sebuah kesalahan, tetapi dia meminta tolong dari seseorang yang mengerti tentang atau yang punya pengetahuan luas tentang agama, hukum-hukum agama, aturan agama, meminta dalil atau meminta ayat untuk mendukung dari perbuatannya yang salah. Kemudian dia menjanjikan memberikan imbalan dan kemudian orang tersebut menerimanya, maka inilah yang disebut orang yang telah menjual agamanya dengan harga murah. Sekalipun Anda mendapatkan uang atau harta yang banyak dari
orang yang meminta Anda itu mendapatkan imbalan yang banyak dari mereka, entah itu beratus-ratus ribu, jutaan, miliaran, bahkan triliunan umpamanya, itulah yang dianggap menjual agama dengan harga murah. Kita harus ingat bahwa dunia dan seluruh isinya ini dalam pandangan Allah itu nilainya tidak lebih berat dari sebelah sayap nyamuk dalam pandangan Allah. Itu dunia dan seluruh isinya. Sementara kalau yang diberikan untuk Anda hanyalah uang berapa miliar, berapa triliun, itu pun belum sebanding. Dibandingkan dengan dunia seisinya, itu pun belum apa-apanya. Sementara bahkan dunia seisinya itu pun jika diberikan kepada Anda, itu termasuk Anda menjual agama dengan harga murah. Kenapa? Karena tujuannya sudah bukan keridhaan Allah. Dan sesungguhnya orang yang mengajar atau berbagi tanpa meminta imbalan, hanya demi untuk menegakkan kalimat Allah, untuk menolong agama Allah, demi mencari keridhaan Allah, demi kasih sayangnya terhadap makhluk Allah yang lain agar selamat bisa kembali kepada Allah, maka sesungguhnya itulah yang berjalan di jalan kebenaran. Itu menurut saya. Kalau jenengan berbeda pendapat dan punya pendapat yang lebih benar menurut Anda, silahkan ditulis di kolom komentar. Saya akan menerima segala bentuk saran dan kritik yang disampaikan dengan baik. Kalau dunia dan seluruh isinya saja itu nilainya tidak lebih dari sebelah sayap nyamuk di sisi Allah, lalu kalau cuma uang yang bermiliaran, bertriliun-triliun saja umpamanya, itu terus nggak sebanding. Itu dari dunia pun masih sebagian kecil dari dunia. Sementara dunia dan seisinya seluruhnya saja cuma seberat sebelah sayap nyamuk di hadapan Allah. Bahkan mungkin lebih berat sebelah sayap nyamuk. Lalu artinya berapa itu yang hanya sebagian kecil dari dunia? Bahkan dari dunia aja udah sebagian kecil. Sementara dunia dan isinya saja itu cuma sebelah sayap nyamuk. Artinya itu sangat ringan, sangat murah. Sementara orang yang mencari keridhaan Allah itu nilainya begitu besar, begitu tinggi, melebihi dunia dan seluruh isinya. Dan ini adalah salah satu contoh dari orang yang menjaga dirinya dan agamanya untuk tidak menjualnya dengan harga murah. Ini contohlah utusan-utusan ini. Dialah yang mendapat petunjuk dan tidak menjual agamanya dengan harga murah. Ini saya ambilkan dari surat Yasin ya. Akan saya bacakan 2 ayat surat Yasin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki dengan bergegas. Dia berkata, "Wahai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Ikutilah orang yang tidak meminta imbalan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, di sini utusan-utusan ini tidak meminta imbalan sedikit pun, dan beliaulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Itulah yang tidak menjual agama dengan harga murah.